Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel The Nurse. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesak napas atau dyspnea. Alhamdulillah saya kembali lagi untuk membuat video dan konten tentang informasi kesehatan dan tindakan-tindakan keperawatan. Karena pada akhir-akhir ini ya, minggu-minggu kemarin itu kasus COVID-19 terus naik ya, karena memang saya juga bekerja sebagai perawat di IGD, jadi sangat memakan waktu ya, atau tidak bisa untuk membuat konten kembali. Alhamdulillah ada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sesak napas. Jangan lupa juga teman-teman prokesnya, terus tetap di rumah ya, memakai masker dan mencuci tangan. Sebelum memulai, teman-teman bisa klik like, share, komen, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, terima kasih. Langsung aja kita bahas, yaitu tentang sesak napas atau dyspnea. Sesak napas adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bernapas. Dalam istilah medis, kondisi ini juga dikenal sebagai dyspnea. Sesak napas dapat menjadi tanda suatu penyakit atau adanya penyakit. Sesak napas dapat terjadi secara tiba dan dalam jangka waktu yang singkat atau disebut juga dengan tapi bisa juga terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau berulang ataupun kronis. Jika tidak mendapat penanganan tepat, sesak napas dapat mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen dan menimbulkan komplikasi serius. Penyebab sesak napas itu dapat terjadi karena sistem pernapasan dan sirkulasi darah tidak mampu mengedarkan cukup oksigen untuk tubuh. Namun, di samping itu, sesak napas juga bisa menjadi gejala dari gangguan psikis seseorang. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis gangguan yang bisa menyebabkan sesak napas. Pertama itu yaitu gangguan pada paru-paru. Sesak napas akibat gangguan pada paru-paru dapat terjadi karena adanya hambatan pada saluran udara, luas permukaan paru-paru yang berkurang, atau paru-paru yang tidak elastis. Kondisi ini dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau kronis ataupun pendek ataupun akut. Beberapa gangguan pada paru-paru yang dapat menimbulkan sesak napas kronis adalah: pertama itu penyakit paru obstruktif kronis, yang kedua itu asma, dan penyakit paru-paru interstisial ya, yaitu penyakit paru-paru yang ditandai oleh pertumbuhan jaringan parut atau fibrosis pada organ paru-paru, dan bronkiektasis, yaitu kerusakan dan pelebaran permanen pada bronkus dan saluran pernapasan. Jadi ada lendir di paru-parunya. Terus asbestosis, yaitu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh paparan serat asbes dalam jangka panjang, dan kanker paru-paru. Sementara itu, gangguan pada paru yang dapat menimbulkan sesak napas akut diantaranya serangan asma. Emboli paru itu penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Infeksi paru seperti pneumonia dan COVID-19. Seperti yang ada di gambar itu, yaitu paru-parunya terkena pneumonia ya, ataupun COVID-19. Dan pneumotorak, atau udaranya itu terkumpul di rongga pleura ya, pneumotorak itu. Dan penumbukan cairan di paru-paru. Nah, yang kedua adalah gangguan pada jantung. Sesak napas akibat gangguan pada jantung dapat terjadi ketika jantung
tidak mampu memompa darah yang berisi oksigen dengan optimal. Sejumlah gangguan pada jantung yang dapat menimbulkan sesak napas adalah penyakit jantung koroner, aritmia atau gangguan irama jantung, gagal jantung kongestif atau bisa disebut dengan gagal jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh, dan perikarditis yaitu peradangan lapisan jantung atau perikardium ya, iritasi ya biasanya ya pada lapisan tipis berbentuk kantong yang melapisi jantung atau perikardium. Faktor resiko sesak napas. Sesak napas dapat menyerang siapa saja, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan resiko terjadinya sesak napas, yaitu memiliki berat badan berlebih atau obesitas atau gemuk dan terlalu kurus, menderita penyakit yang melemahkan otot seperti miastenia gravis atau distrofi otot, menderita anemia atau kurang darah, merokok, bekerja di lingkungan yang penuh polusi atau debu, dan berada di dataran tinggi. Karena memang oksigennya itu sangat sedikit sekali kalau di dataran tinggi ya. Gejala sesak napas. Sesak napas adalah kondisi ketika seseorang kesulitan dalam bernapas. Kondisi ini bisa menjadi gejala dari penyakit tertentu seperti gangguan pada paru. Seseorang yang mengalami sesak napas biasanya mengalami keluhan seperti sensasi dada seperti terikat atau tidak bisa bergerak bebas. Perasaan seperti perlu menarik napas lebih banyak atau lebih cepat. Tubuh merasa tidak cukup mendapatkan udara dan sulit menarik napas dalam. Itulah gejala sesak napas ya. Dan pastinya kita harus tahu juga pengobatan sesak napas. Tujuan pengobatan sesak napas adalah untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya dan meredakan keluhan. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan akan disesuaikan dengan penyebabnya. Tadi itu ya penyebabnya ya, apakah di paru-paru atau jantung ataukah pneumotorak, emboli paru, gagal jantung dan sebagainya. Itu adalah penyebabnya. Jadi pengobatannya itu tergantung dari penyakitnya, penyebabnya ya. Bukan hanya oksigen saja yang diperlukan, tapi ada obat-obatannya. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mengatasi sesak napas adalah pemberian inhaler atau bronkodilator untuk sesak napas yang disebabkan oleh penyempitan saluran napas seperti asma. Kalau asma pasti diberikan inhaler ya atau bronkodilator. Pemberian antibiotik untuk sesak napas yang disebabkan oleh gangguan paru akibat infeksi bakteri seperti bronkitis, kronis atau pneumonia ataupun COVID-19 itu perlu dikasih antibiotik ya. Karena memang itu ada bakteri atau infeksinya. Pemberian suplemen darah untuk sesak napas yang disebabkan oleh anemia ataupun kekurangan darah. Pemberian obat untuk menangani gangguan jantung seperti diuretik, obat aritmia atau obat hipertensi. Nah, ini gangguan jantung yang menyebabkan napas kita sesak ya, seperti aritmia atau hipertensi. Pemasangan chest tube. Nah, ini pemasangan chest tube itu dilakukan pada pneumotorak ya. Jadi chest tube itu ada kayak jarum ditusuk ya di pinggir ketiak kita di bawahnya ya, tusukkan ke situ agar udaranya keluar ya, udara yang dari rongga pleura itu. Dan pemberian oksigen tambahan untuk meringankan kerja paru-paru atau jantung. Nah, padahal kalau oksigen itu kan terakhir ya. Awal-awalnya aja itu pemberian obat-obatan ya. Nah, itulah teman-teman apa sih yang disebut dengan sesak ya, sesak napas atau dyspnea.
dari gejala, pengobatan, ya, ciri-cirinya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe, dan terus ikuti aturan pemerintah, prokesnya dijalankan. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.